Salam damai dalam kasih Kristus. Selamat pagi teman-teman, kita akan segera mulai kebaktian hari ini. Walaupun kita tidak berkerumun di satu tempat seperti kebaktian biasanya, kita yakin dan percaya asalkan kita sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan ada di hati kita masing-masing. Mari kita ambil saat teduh sejenak sebelum memulai ibadah kita. Selesai. Mari kita awali ibadah ini. Kasih karunia dari Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Untuk mengawali ibadah, saya minta dengan kasih Kristus winner untuk berdoa pembukaan. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami datang menghadap kehadirat-Mu. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas kesehatan yang boleh kami rasakan pagi ini. Saat ini kami akan memulai ibadah remaja. Kiranya Roh Kudus-Mu pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan berkati juga teman-teman kami yang belum bergabung dalam ibadah ini. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya mari kita akan ujikan lagu seperti Rusa Rindu. Di dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tetap harus beriman bahwa Tuhan tetap senantiasa bersama kita. Kita akan menerima berita anugerah dan hidup baru. Berita anugerah dari Matius 11 ayat 28 sampai 29.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah dan kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Petunjuk hidup baru dari Efesus 4 ayat 22-24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Setelah menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Mugiono. Sebelum menerima firman tugas, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami akan mendengarkan firman Engkau supaya kita menjadi lebih baik dan lebih dekat dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita patut bersyukur walaupun sampai saat ini kondisi pandemi belum memungkinkan kita untuk bertatap muka secara langsung. Tapi Tuhan dengan berbagai macam cara memberi kesempatan kepada kita untuk tetap beribadah. Kita akan judul khotbah hari ini adalah Aku masih di sini untuk setia. Aku masih di sini untuk setia. Bacaan dari Yohanes 6 ayatnya yang ke-56 sampai dengan 69. Cukup panjang, tapi saya hanya akan membacakan natnya saja. Kita tidak perlu bergantian seperti biasa. Saya akan membaca natnya saja dari ayat 66 sampai dengan 69. Nanti adik-adik bisa membaca setelah ini di rumah masing-masing, karena nanti akan ada soal-soal yang perlu adik-adik juga pahami. Dari ayat 66 sampai 69, demikian firman Tuhan. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam judul, Aku masih di sini untuk setia. Kita perlu paham dulu, apa pengertian setia itu? Ada satu pengertian setia, yang dimaksudkan setia adalah keadaan tetap bertahan walaupun menghadapi tantangan dan cobaan. Jadi kondisi kita tetap bertahan walaupun kita menghadapi tantangan ataupun cobaan, baik tantangan atau cobaan itu berat maupun ringan. Karena seringkali ketika orang
menghadapi tantangan atau cobaan, lebih-lebih tantangan atau cobaan itu cukup berat, orang kadang-kadang tidak setia dan meninggalkan tantangan itu. Ada satu peribahasa yang mengatakan begini, slide berikutnya. Jadi ada peribahasa begini, laut yang tenang tidak akan menghasilkan pelaut yang tangguh. Laut yang tenang tidak akan menghasilkan pelaut yang tangguh. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, laut yang tenang itu menggambarkan kehidupan kita, menggambarkan kehidupan adik-adik yang selalu hidup nyaman dan tidak ada masalah. Jadi barangkali di dalam keluarga, adik-adik selalu hidupnya tenang, tidak ada masalah, segala sesuatu tercukupi, dan sebagainya. Padahal, di dalam kehidupan kita, orang hidup itu, tidak pernah akan lepas dari permasalahan. Setiap orang hidup, makhluk hidup, selalu menghadapi permasalahan atau tantangan. Baik itu tantangan itu berat maupun tantangan itu ringan. Ketika menghadapi tantangan, jadi adik-adik di rumah, di sekolah, di dalam kehidupan, jadi setiap orang ketika menghadapi tantangan, menghadapi permasalahan, itu memiliki sikap yang berbeda-beda. Bagaimana cara menghadapi tantangan itu? Setiap orang akan memiliki cara yang berbeda-beda. Mungkin ketika adik-adik ada masalah sedikit, lari, kemudian menyerah, dan sebagainya. Padahal adik-adik, tantangan atau masalah yang dihadapi setiap orang, yang kalian hadapi sehari-hari, itu akan menempa hidup kita di masa yang akan datang. Jadi ketika saat ini kalian menghadapi tantangan, tantangan itu akan menempa hidup kalian di masa yang akan datang. Adik-adik, hari ini mungkin ada yang sudah kelas 1 SMP, 2 SMP, atau bahkan 3 SMP, yang sekarang sampai di kelas 2, barangkali belum pernah merasakan kegiatan di sekolah. Sehingga ketika di SMP, awal tahun kelas 1, kelas 7, itu biasanya ada kemah. Di dalam berkemah, adik-adik berlatih. Dihadapkan pada tantangan. Harus menyiapkan nasi sendiri, masak sendiri, tidur di tenda. Berbeda dengan kehidupan ketika di rumah. Jadi ketika kita menghadapi tantangan apapun itu akan menempa kehidupan kita di masa yang akan datang. Orang yang sering menerima tantangan dan mampu menerima tantangan itu, mampu menyelesaikan tantangan itu dengan kekuatan sendiri, maka akan di masa yang akan datang akan menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah. Sehingga kadang-kadang orang itu akan mau menerima tantangan dan ada yang tidak menerima tantangan. Adik-adik, demikian juga
adik-adik kita semua sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, banyak tantangan yang kita akan hadapi. Mungkin di sekolah, di dalam kelas, jumlah kita hanya sedikit. Mungkin di dalam masyarakat, jumlah kita juga akan sedikit. Mungkin kita akan diolok-olok teman dan sebagainya. Jadi sebagai orang beriman, kita pun akan menghadapi tantangan seperti itu. Hanya permasalahannya, kita mampu menghadapi tantangan itu atau tidak. Kalau tidak, kita akan meninggalkan iman kita. Tetapi kalau kita mampu menghadapi tantangan itu, berarti kita akan tetap setia. Sokrates pernah mengatakan, hidup tanpa ujian adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Jadi hidup itu kan kalau tidak pernah menghadapi ujian, tidak layak untuk dihidupi. Slide berikutnya. Charles Darwin pernah menyampaikan sebuah teori begini. Jadi teori itu adalah teori seleksi alam. Yang kuat akan bertahan dan yang lemah akan punah. Yang kuat akan bertahan dan yang lemah akan punah. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tadi sudah saya sampaikan di atas. Pasti ada permasalahan. Entah permasalahan itu besar atau kecil. Maka ketika di dalam hidup itu ada tantangan, setiap orang, setiap makhluk hidup harus berjuang. Sekali lagi, ketika ada tantangan, setiap makhluk hidup termasuk kita harus berjuang untuk bertahan hidup. Kalau di depan kita ada tantangan, harus berjuang untuk bertahan hidup. Lebih-lebih adik-adik ketika besok dewasa, kita akan merasakan tantangan itu. Ketika kita tidak mau berjuang, maka barangkali kita tidak bisa bertahan hidup. Maka setiap orang harus berjuang untuk bisa bertahan hidup. Bagi yang tidak mampu berjuang, yang tidak mau berjuang, maka ia akan kalah. Adik-adik, tadi saya katakan, sebagai orang beriman, juga banyak tantangan, godaan, terus-menerus. Setiap hari ada tantangan terus-menerus. Pagi ini udara agak dingin. 7:30 harus ada ibadah. Tantangan yang kita hadapi macam-macam. Mungkin kita masih ngantuk, mungkin kita malas, mungkin ada tugas lain, dan sebagainya. Itu adalah tantangan. Dan tantangan itu terus-menerus. Oleh sebab itu, perjuangan itu juga harus dilakukan terus-menerus seumur hidup. Karena apa? Tantangan itu tidak pernah lepas. Maka berjuang untuk menghadapi tantangan itu harus dilakukan terus-menerus seumur hidup. Nah, tantangan ini juga akan menguji kesetiaan seseorang. Ketika kita menghadapi tantangan, berarti kita diuji. Apakah kita setia atau tidak? Ketika kita tahan terhadap tantangan, godaan, berarti kita akan tetap setia. Tetapi ketika kita tidak tahan menghadapi tantangan, maka kita tidak setia. Demikian juga kita akan sebagai orang beriman, ketika kita
tahan menghadapi tantangan, kita tetap akan setia kepada Tuhan Yesus dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Tetapi ketika kita tidak tahan menghadapi tantangan, maka kita akan meninggalkan Tuhan. Demikian juga anak, sebagai anak-anak Tuhan, kita dituntut apa? Dituntut untuk selalu setia. Kita perlu perhatikan di dalam Yohanes 6 ayat 59 sampai 69 itu sebuah kejadian ketika Tuhan Yesus sedang mengajar banyak orang di Kapernaum. Yesus sedang mengajar di Kapernaum dan di beberapa daerah Galilea. Yesus pada waktu itu menyatakan jati dirinya. Siapa toh Yesus itu sebenarnya? Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah roti hidup yang datang dari surga. Yesus adalah roti hidup yang datang dari surga. Barang siapa yang mengupayakannya akan hidup selama-lamanya. Artinya apa? Ketika kita meyakini, menjalankan firman Tuhan, percaya kepada Yesus, maka kita dijamin untuk hidup selama-lamanya. Namun apa yang terjadi di dalam bacaan Yohanes kita hari ini, ketika banyak orang mendengar perkataan Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi mengatakan bahwa perkataan Tuhan Yesus itu dianggap cukup keras. Orang Yahudi menganggap bahwa perkataan Yesus itu mengguncangkan hati dan dianggap mustahil. Sehingga apa? Banyak orang yang meninggalkan Tuhan Yesus pada waktu itu. Pada waktu itu banyak sekali orang yang mengikut Tuhan Yesus, tetapi begitu Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah roti hidup, banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Anak-anak, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dari banyak orang itu, hanya ada 12 murid yang tetap setia. Walaupun Tuhan Yesus menawarkan kepada murid-muridnya, apakah kalian juga tidak akan meninggalkan aku? Tetapi 12 murid itu tetap setia. Tetap setia kepada Yesus dan tidak meninggalkan Yesus. Dari sini kita bisa belajar bagaimana ketika kita menghadapi banyak yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita tetap harus setia. Amin. Kita akan lihat slide berikutnya. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dari firman Tuhan tadi, kita sebagai remaja dipanggil, dituntut untuk tetap setia. Walaupun kita menghadapi tantangan yang berat. Ketika kita tetap setia, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan atas firman-Mu hari ini. Ajarkanlah kami ya Tuhan, ketika kami banyak menghadapi tantangan. Ketika para remaja yang masih perkembangan ini menghadapi tantangan. Tetapi ajarkanlah agar kami tetap setia. Ajarkanlah kami mampu untuk menyelesaikan setiap tantangan yang dihadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kami kembalikan ke Christian. Terima kasih kepada Bapak Mugiono yang telah membawakan firman Tuhan pagi ini. Selanjutnya kita akan menaikkan doa syafaat kita.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati bangsa dan negara kami, diberikanlah kesehatan supaya bisa melawan COVID-19 ini. Dan ya Tuhan, tapi jika ada keluarga kami yang sakit atau mungkin tidak bisa mengikuti Zoom hari ini, semoga diberikan kekuatan dan kesehatan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dengan senantiasa mengingatkan pada baptisan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Teman-teman, saya minta bangkit berdiri di tempat masing-masing dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri. Bersama-sama kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkitlah pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang lagi dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Untuk sementara ini persembahan dipersilahkan dimasukkan ke dalam amplop dan dituliskan persembahan ibadah remaja tanggal 22 Agustus 2021. Teman-teman dapat mengumpulkan persembahan di kantor gereja pada hari Selasa atau Minggu, atau bisa dikumpulkan dulu di rumah, dan setiap minggu terakhir akhir bulan baru dikumpulkan ke kantor gereja. Kita akan menyanyikan lagu burung pipit yang kecil untuk mengiringi persembahan kita. Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan, sekaligus doa penutup. Saya minta dengan kasih Kristus Radit untuk berdoa persembahan dan penutup. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, pagi ini kami telah mengumpulkan persembahan.
persembahan kami. Semoga persembahan yang telah kami berikan dapat memperluas kerajaan-Mu. Pagi ini kami juga akan mengakhiri ibadah kali ini. Semoga kami tetap sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Syukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepadanya di dalam masa pandemi ini. Untuk mengakhiri ibadah ini dengan tetap percaya dan senantiasa mengingatkan kuasa-Nya, kita terima berkat anugerah. Tuhan menyertai kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti ibadah hari ini, baik yang melalui Zoom saat ini ataupun yang melalui YouTube. Pengumuman seperti biasanya, jangan lupa setelah ibadah teman-teman bisa mengisi presensi yang nanti akan aku share langsung di grup, dan juga seperti yang sudah disampaikan oleh Vano, untuk persembahan bisa dikumpulkan melalui kantor gereja. Ya, sebelum bersama-sama kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita saling menyalakan kamera untuk kita foto bersama. Yang belum mengaktifkan kamera bisa diaktifkan dulu. Galilea Damai sama Mita bisa diaktifkan dulu kameranya, mari kita foto bersama. Rania kurang naik. Ya, Bagus kurang naik, bagus. ya oke, udah semua ini. Ya, langsung ya, 3, 2, 1. Ya, sekali lagi. 3, 2, 1. Ya. Terima kasih buat semuanya untuk hari ini. Mari bersama-sama kita menyalakan mikrofon kita untuk kita mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat minggu. Selamat hari Minggu. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu.